Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Stapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode tawaran itu ditolaknya dengan tegas. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Manahan dan Bagus Handoko diberi kebebasan untuk berjalan-jalan mengelilingi pedukuhan Gedangan oleh Sawung Sariti sambil menunggu tugas yang akan diberikan olehnya pada keesokan harinya. Pada saat itu ia melihat Wirodopo pulang ke rumahnya, sedangkan dari rumah Lurah Gedangan keluar Sawung Sariti diiringi dengan 3 pengawalnya dan Lurah Gedangan berkuda meninggalkan desa itu. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Simak bersama-sama. Kemudian setelah titik-titik itu hilang di kilokan jalan, kembali Wirodopo memandang berkeliling. Tiba-tiba matanya berhenti pada Manahan dan Handoko yang masih duduk di bawah pohon di simpang jalan. Nampaklah orang itu tersenyum dan kemudian ia melangkah mendekat. "Tuan tidak ikut serta dengan rombongan itu?" tanya Manahan sambil menghormat. Wirodopo menggelengkan kepala sambil menjawab, "Tidak Kisanak, aku lebih senang tinggal di rumah." "Kemanakah mereka pergi?" tanya Manahan pula. "Entahlah," jawab Wirodopo. Tetapi di balik kata-katanya itu, Manahan menangkap sesuatu yang tidak wajar. Namun ia sama sekali tidak mendesaknya. "Siapakah mereka itu, Tuan?" tanya Manahan mengalihkan persoalan. "Adakah mereka bukan penduduk pedukuhan ini?" "Bukan Kisanak," jawab Wirodopo sambil duduk di sisi Manahan. "Mereka bukan penduduk pedukuhan ini. Menurut keterangan mereka datang dari Banyu Biru. Anak muda itu adalah putra kepala daerah Perdikan Banyu Biru dan Pamingit, yang menurut keterangan mereka adalah bekas daerah Pangrantunan lama." Manahan mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan ekor matanya ia melihat wajah Bagus Handoko yang berubah menjadi merah. Untunglah bahwa anak itu menundukkan wajahnya sehingga perubahan itu tidaklah begitu nampak. "Anak muda itu bernama Sawung Sariti," lanjut Wirodopo, "dan orang-orang itu adalah pengawal mereka dari Pamingit." "Apakah keperluan mereka datang kemari?" tanya Manahan pula. Wirodopo tersenyum. Ia memandang Manahan dengan wajah yang lucu. "Suatu keperluan yang penting bagi orang-orang yang punya cita-cita," jawabnya. Manahan menarik napas. Ia sadar akan permainannya. Memang bagi orang yang pekerjaannya merantau dari satu desa ke desa yang lain, pertanyaannya agak terlampau maju. Meskipun demikian, terdorong oleh keinginan untuk mengetahui lebih lanjut, ia bertanya pula, "Tuan, apakah cita-cita seorang yang telah menjabat sebagai kepala daerah Perdikan?" Kembali Wirodopo tersenyum. "Banyak juga yang ingin kau ketahui, Kisanak. Memang barangkali bagimu apa yang telah kau capai hari ini telah cukup tanpa memikirkan masa depan. Tetapi justru bagi orang-orang yang semakin tinggi pangkatnya, semakin tinggi cita-citanya. Demikian juga anak Mas Sawung Sariti. Bukankah di atas kepala Perdikan masih banyak jabatan penting? Jabatan-jabatan istana misalnya,
Sedangkan jabatan istana yang paling tinggi adalah raja. Raja, ulang Manahan. Menurut pendengaranku, raja adalah jabatan turun-temurun. Kau tahu juga tentang raja, potong Wirodopo. Kemudian ia melanjutkan, tetapi tidak selamanya demikian. Manahan mendengarkan kata-kata Wirodopo dengan sungguh-sungguh. Ia mengharap agar dengan demikian Wirodopo sampai pada keterangan yang sejauh-jauhnya. Tuan, adakah orang yang lain kecuali keturunannya boleh menjadi raja? Tanya Manahan pula. Wirodopo tertawa geli. Memang dapat terjadi demikian. Adakah Kisana ingin menjadi raja? Manahan tertawa pula. Siapakah yang tidak mau menjadi raja? Apapun yang dikehendaki selalu ada. Makanan lezat serta minuman segar, pakaian gemerlapan serta perhiasan yang cemerlang. Wirodopo tidak dapat menahan tertawanya sampai tubuhnya berguncang-guncang. Memang barangkali kepentinganmu apabila kau menjadi raja adalah makanan lezat serta minuman segar. Tapi engkau tidak pernah berpikir tentang pekerjaan serta kewajibannya. Apakah pekerjaan raja? Tanya Manahan. Banyak sekali, jawab Wirodopo. Banyak sekali dan tidak menyenangkan. Meskipun demikian, banyak orang yang ingin menjabatnya, termasuk anak Mas Sawung Sariti. Tetapi, mengapa tuan muda yang ingin menjadi raja itu datang kemari? Apakah ia ingin menjadi raja di sini? Sahut Manahan. Sekali lagi Wirodopo tertawa. Baiklah, aku ceritakan kepadamu. Barangkali perlu kau ceritakan kelak buat anak cucumu sebagai pengetahuan. Mungkin anak cucumu kelak tidak lagi menjadi perantau seperti Kisana ini. Untuk menjadi raja, kadang-kadang diperlukan benda-benda pusaka sebagai sifat kandel atau sebagai wadah untuk menerima wahyu keraton. Dengan memiliki pusaka-pusaka tertentu, orang menjadi kuat menerima wahyu. Tanpa pusaka itu, mungkin seseorang yang tidak kuat menerima wahyu keraton malahan dapat menjadi gila. Misalnya setelah ia menjadi raja, mempergunakan kekuasaannya sewenang-wenang atau menghambur-hamburkan uang perbendaraan, sehingga akhirnya ia jatuh dari jabatan itu dengan berbagai cara. Nah, sekarang anak Mas Sawung Sariti sedang bersiap-siap untuk mendapatkan pusaka istana yang akan menjadi sifat kandel. Pusaka itu berupa dua keris yang mahasakti yang bernama Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Mendengar keterangan itu, sesuatu telah berdesir di dada Manahan. Dan kemudian jantungnya terasa berdetak lebih cepat. Juga Bagus Handoko terkejut sampai ia mengangkat mukanya. Untunglah bahwa Manahan masih dapat mengendalikan diri, sehingga perasaannya tidak berkesan pada wajahnya. Demikian juga Bagus Handoko cepat-cepat menundukkan mukanya kembali. Jadi kedatangan mereka kemari adalah dalam usaha mereka menemukan pusaka-pusaka itu, sambung Wirodopo. Manahan mengangguk-anggukkan kepalanya dengan sikap yang bodoh. Ia bertanya, adakah kedua keris itu di sini? Wirodopo menggelengkan kepala lalu jawabnya, tak seorang pun di antara kami di sini yang pernah melihat keris-keris itu, bahkan mendengar namanya pun baru kali ini. Melihat cara mengatakannya, Manahan percaya bahwa Wirodopo telah berkata sebenarnya. Karena itu ia menjadi kecewa sebab ia mengharapkan tidak-tidaknya petunjuk di mana kira-kira kedua keris itu sekarang. Tetapi, sambung Wirodopo, di sebelah selatan ada sebuah padepokan yang disebut orang Padepokan Karang Tumoritis atau disebut juga Karang Dempel. Di sana tinggal seorang tua yang saleh, yang suka menolong sesama. Bahkan ia terkenal dengan kepandaiannya mengobati segala macam penyakit.
Kesanalah anak Mas Sawung Sariti tadi pergi, menghadap orang tua yang menamakan dirinya Panembahan Ismoyo. Konon orang percaya bahwa orang tua itu titisan Dewa Ismoyo yang ditugaskan untuk menunggui pertapaannya. Kemudian seperti kepada diri sendiri, ia meneruskan. Tetapi mudah-mudahan seandainya beliau tahu, janganlah beliau memberitahukan kepadanya. Kata-kata yang terakhir itu justru menyentuh perasaan Manahan, serta meninggalkan kesan yang aneh. Kalau sampai orang seperti Wirodopo yang baik hati itu mengucapkan kata-kata yang demikian, pastilah ada sebabnya yang cukup penting. Dan tiba-tiba tanpa sadar, ia bertanya, "Mengapa demikian, Tuan?" Wirodopo tersadar bahwa ia telah mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak perlu. Segera ia mencoba memperbaiki kesalahannya. Katanya sambil tersenyum hambar, mudah-mudahan kepadakulah Panembahan Ismoyo kelak memberitahukan." Manahan sadar-sadarnya bahwa Wirodopo ingin bergurau untuk menyembunyikan keterlanjurannya. Dan karena itu pun ia segera menyesuaikan diri untuk menyenangkan hati Wirodopo. Sambil tertawa-tawa, Manahan menyaut, "Kalau Tuan kelak mendapatkan pusaka-pusaka itu, serta kemudian menjadi raja, bukankah Tuan akan sudi mengambil kami berdua sebagai pekatrik?" Mendengar kata-kata Manahan, Wirodopo tertawa lalu jawabnya, "Bukankah engkau mau berdoa untukku?" Tentu Tuan," jawab Manahan. Wirodopo menarik napas panjang. Mendadak saja dahinya tampak berkerut, katanya perlahan-lahan, "Aku tidak boleh mimpi demikian. Asal desa ini dapat aku selamatkan dari noda, aku telah merasa senang." Sekali lagi perasaan Manahan tersentuh, namun ia tidak bertanya apa-apa. Sehingga kemudian Wirodopo berdiri sambil berkata, "Lebih baik aku pergi dahulu Kisanak untuk menengok sawah. Kalau Kisanak sudah lelah duduk-duduk di sini, pulanglah. Kisanak dapat beristirahat di rumah. Bukankah besok Kisanak akan mendapat pekerjaan penting?" Karena itu pula maka Manahan teringat untuk menanyakan pekerjaan. Apakah kira-kira yang akan dilakukannya besok? "Tuan, apakah yang harus aku kerjakan besok?" Wirodopo menggelengkan kepalanya. "Entahlah." Dan setelah itu ia pun segera melangkah pergi. Dari percakapan pendek itu Manahan dapat mengambil banyak kesimpulan. Pasti terjadi sesuatu yang kurang wajar di pedukuhan kecil dan sepi ini. Mungkin pula telah terjadi beberapa pertentangan pendapat di antara mereka. Setelah Wirodopo agak jauh, berkatalah Manahan kepada Bagus Handoko, "Handoko, bukankah dengan permainan ini banyak yang dapat kita ketahui?" Handoko mengangguk dan sambil tersenyum, ia menjawab, "Permainan yang sulit, Bapak." Manahan tertawa mendengar jawaban Handoko. Katanya melanjutkan, "Semakin sulit permainan ini, semakin banyak hal yang kita dengar. Apalagi besok, mungkin kita akan mendapat pekerjaan yang menyenangkan sekali." "Mudah-mudahan, Bapak. Mudah-mudahan bukan pekerjaan yang sulit," jawab Handoko. "Karena itu," sahut Manahan, "marilah kita beristirahat untuk menyiapkan diri menghadapi pekerjaan kita besok." Handoko tidak menjawab dan ketika kemudian Manahan berdiri dan melangkah, Handoko pun mengikutinya. Mereka dengan perlahan-lahan, tepat seperti dua orang pemalas, berjalan di sepanjang jalan yang membujur di antara persawahan, di mana nampak banyak orang laki-laki perempuan bekerja keras untuk makan mereka sehari-hari. Beberapa pasang mata memandang Manahan dan Handoko dengan pandangan yang aneh. Tetapi Handoko dan Manahan sama sekali tidak menghiraukan lagi. Pikiran mereka sedang dicengkam oleh pertanyaan yang melingkar di seputar hari besok. Apakah kira-kira yang harus dikerjakan? Siang hari itu Manahan dan Handoko duduk-duduk saja di dalam ruangan mereka.
Hanya ketika matahari condong, tanpa ada yang menyuruhnya, Handoko mengambil air untuk mengisi jeding dan pagasan. Setelah sembahyang Isya, kembali mereka menyekap diri sambil bermain macanan. Sesaat kemudian, setelah malam semakin dalam, Manahan dan Handoko pun segera menutup pintu ruangnya. Mereka sama-sama sekali tidak bernafsu untuk keluar. Dalam kesempatan yang demikian, Handoko lebih senang belajar berbagai ilmu dari gurunya yang mengajarinya membaca dan menulis pula. Kadang-kadang Handoko minta gurunya mengenai berbagai ilmu pengetahuan yang mungkin akan sangat berguna kelak. Demikian juga malam itu Manahan menceritakan berbagai hal dari lontar-lontar yang pernah dibacanya, sehingga tidak terasa malam menjadi semakin jauh menukik ke pusatnya. Tapi tiba-tiba mereka terganggu oleh suara telapak kaki memasuki halaman. Kemudian terdengar suara memanggil dari halaman, "Adi Wirodopo, sudahkah Adi tidur?" Kemudian terdengar jawaban dari dalam, "Belum Kakang, marilah silahkan." Agaknya lurah Pedukuhan itu dengan pengiringnya datang berkunjung. Setelah rombongan itu masuk dan dipersilahkan duduk, terdengarlah mereka bercakap-cakap. Mula-mula perlahan-lahan tetapi lama-kelamaan menjadi semakin keras. Manahan dan Bagus Handoko segera ikut memperhatikan percakapan itu pula. "Kakang Lurah," terdengar suara Wirodopo, "aku tidak akan turut mempertanggungjawabkan perbuatan terkutuk itu." "Adi Wirodopo," jawab Lurah, "itu sudah berpuluh tahun kita bekerja bersama-sama. Sekarang mengapa Adi mau mengubah naluri itu?" "Aku hanya mau bekerja sewajarnya," jawab Wirodopo. "Tetapi dengan pekerjaan itu kita akan mendapat kesempatan sebaik-baiknya untuk menjadi kaya raya," sahut Lurah Pedukuhan itu. Wirodopo menggeram. "Aku tidak mau Pedukuhan ini ternoda. Pedukuhan yang sudah berpuluh-puluh tahun kita bina, sekarang akan kita korbankan untuk keperluan yang sesat. Jangan belagak seperti malaikat. Apakah kesalahan itu dapat ditimpakan kepada kita? Kalau aku mengajak Adi Wirodopo untuk ikut serta dalam pekerjaan ini, adalah karena Adi Wirodopo akan banyak memperingan pekerjaan kami dan akan kami bagi hadiah yang kita terima bersama-sama. Sebab aku tidak ingin mendapatkannya sendiri." "Aku tidak mimpi untuk menerima hadiah, Kakang," potong Wirodopo. "Jangan menyesal kalau terjadi sesuatu. Aku telah menyiapkan orang-orangku sendiri. Tanpa Adi, pekerjaan ini akan selesai dengan baik. Tetapi jangan coba menghalangi aku. Jangan menakut-nakuti aku dengan ancaman," sahut Wirodopo. "Aku sudah mengenal Kakang Lurah, dan Kakang Lurah sudah lama pula mengenal aku." Lurah Pedukuhan itu tidak menjawab, tetapi terdengar menggeram marah. Kemudian terdengar langkahnya pergi disusul oleh langkah menjauhi. Percakapan itu sangat menarik perhatian Manahan dan Bagus Handoko. Tapi sayang bahwa dari percakapan itu tak ada yang menunjukkan tindakan apa yang akan dilakukan oleh lurah itu. "Apakah yang akan mereka lakukan, Bapak?" tanya Bagus Handoko berbisik. Manahan menggelengkan kepala. "Entahlah," jawabnya. "Adakah lurah itu akan menyerang Sawung Sariti?" tanya Handoko seterusnya. "Pasti tidak," jawab Manahan. "Kalau demikian, dari siapa lurah itu mengharapkan hadiah?" Handoko mengangguk-angguk, tetapi pikirannya menjadi bertambah kalut. "Mungkin pekerjaan kita besok ada hubungannya dengan peristiwa ini," kata Manahan kemudian. "Ya, mungkin demikian, Bapak," sahut Handoko. Setelah itu kembali mereka berdiam diri. Mereka reka dan menebak-nebak apakah yang kira-kira akan terjadi. Dalam pada itu terdengarlah Wirodopo menutup pintu dan kemudian terdengar ia berkata kepada istrinya, "Nyai, tidurlah di ruang belakang.
jangan pedulikan apa yang terjadi. Ada apakah sebenarnya Kakang, dan mengapa Kakang tidak mau bekerja sama dengan Kakang Lurah? Tanya istrinya. Tak ada apa-apa, tetapi sekali lagi jangan pedulikan apa yang terjadi, jawab Wirodopo. Tetapi terdengar istrinya masih akan bertanya. Sudahlah Nyai, potong suaminya. Tak ada apa-apa yang terjadi. Kemudian istri Wirodopo tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian terdengar ia pergi ke ruang belakang dekat dengan ruang Manahan. Setelah itu terdengar gemerincing senjata. Agaknya Wirodopo bersiap-siap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Manahan dan Nandoko menjadi semakin bertanya-tanya di dalam hati. Begitu penting agaknya persoalan yang dihadapi oleh Wirodopo, sehingga ia terpaksa menyiapkan senjata untuk menghadapi orang yang telah berpuluh tahun bekerja bersama-sama. Kemudian kembali malam ditelan sepi. Yang terdengar hanyalah suara jengkerik dan angkup nongko bercuit-cuit. Tetapi dalam setiap dada orang-orang di dalam rumah itu berdeburan dengan riuhnya. Kekhawatiran, kecemasan, dan keinginan tahu tentang apa yang bakal terjadi.